Oke teman-teman, ketemu lagi dengan gue Nugrah di channel Landrons ya. Dan hari ini kita mau unboxing lagi sebuah barang. Yaitu adalah barang yang ya nggak jauh-jauh dari yang terakhir kita review kemarin. Itu adalah peralatan mendukung filmmaking dan konten kreatif ya. Lebih tepatnya adalah sebuah mikrofon yang nggak usah banyak ngomong. Dan langsung kita menuju ke barangnya, oke? Jadi yang hari ini akan kita review adalah mikrofon Boya BM 6060. Jadi Boya BM 6060 ini adalah sebuah mikrofon kondenser dari Boya yang menurutku ini mikrofonnya ini keren banget teman-teman. Karena ini adalah sebuah mikrofon kondenser yang harganya ini lumayan, bisa dibilang lumayan terjangkau sih, karena mikrofon ini dia dibanderol dengan harga 1.250.000 ya, dibandingkan mikrofon kondenser dari Rode, misal Rode NTG4 itu harganya 3 sampai 4 jutaan. Dan kalau misalnya kita bandingin sama mikrofon yang aku pakai sekarang, ini Rode VideoMic Record aja ini harganya masih lebih mahal 200.000 ya. Rode ini harganya 1.400.000 sedangkan ini 1.200.000. Jadi ini lebih mahal 200.000. Kita lihat dulu dusnya. Di sini ada, di sampingnya ada tulisan BM 6060 Super Cardioid Condenser Microphone. Kemudian di belakangnya ada fitur sama spesifikasinya ya. Oke, di spesifikasinya ini ada tipenya dia kondensor, polar patternnya dia super cardioid, frekuensi responnya dia di 60 Hz sampai 20.000 Hz ya, atau 20 kHz. Kemudian sensitivity-nya dia di min 36 sampai kurang lebih sampai dengan 3 dB, 3 decibel, atau 0 decibel sampai dengan 1 F per PA. Nggak tahu, gue nggak bisa bahasa ya. Bingung ya. Bentar, ada signal to noise ratio dia 80 dB. Output independence-nya dia 200 ohm ya. Ini lumayan, ini 200 ohm. Kemudian dia power requirements-nya dia 24 sampai 48 volt phantom power ya. Jadi mikrofon ini kalau misalnya teman-teman pakai external recorder, misal Zoom H4n itu kan dia mendukung phantom power 48 volt. Jadi teman-teman nggak usah pakai baterai lagi buat si mikrofon ini. Jadi dia bisa pakai phantom power 48 volt. Kemudian outputnya dia XLR 3 pin ya. Kemudian high pass filternya dia 150 Hz. Info aja kalau high pass filter di mic ini lebih bagus daripada punya Rode karena ini 150 Hz sedangkan Rode hanya 80 Hz. Size-nya dia 22.280 mm, beratnya dari 229 gram. Oke teman-teman, sekarang kita akan unboxing si Boya BM 6060 ini ya. Oke, sekarang aku juga udah pasangin kamera overhead di atas, jadi teman-teman juga bisa lihat apa yang aku lihat ya. Jadi nggak kayak kemarin waktu kita unboxing Godox GM55 itu teman-teman nggak bisa lihat boxnya, dan sekarang aku pakai kamera overhead biar teman-teman bisa lihat penampakan dusnya. Oke, sekarang kita langsung aja kita eksekusi ya. Ya, kita bongkar dulu kemarin. Wow, ini dusnya taruh di bawah. Oke, sip. Kita langsung disambut oleh sebuah tas kulit ya. Ini aku curiganya nih kulit beneran bukan sih? Ini bahannya dia kayak kulit loh, serius, kayak kulit beneran ini. Nggak kayak plastik gitu, dia bener-bener kayak kulit. Oke, di sini juga ada logonya Boya. Kemudian kita buka ya, kita buka. Oke, ini dia mikrofonnya teman-teman. Ntar, pokoknya kayak gini aja. Ini aja mikrofonnya, dan bisa teman-teman lihat ya, di sini ada logonya Boya, dan logo Boyanya ini tuh dia kelihatannya rapih ya, kayak punya Rode ini, bukan kayak mikrofon murah. Jadi ini tulisan brand Boyanya pun rapi, dan untuk si windshield-nya ini dia juga empuk, nggak terlalu apa ya, nggak terlalu maksa gitu lah, nggak kayak windshield mikrofon murah. Kemudian di sini, di sebelah sini tuh ada ini ya, switch on off sama high pass filter. Jadi di mikrofon ini tuh dia juga mendukung high pass filter, dan kalau misalnya kita switch ke atas seperti ini, dia nanti mau masuk ke mode on ya, mode on tapi biasa aja, flat maksudnya. Dan kalau switch ke atasnya lagi dia on dengan high pass filter seperti itu. Jadi
dia ada high pass filternya sama kayak Rode ya. Dan di sini di atasnya dia ada lampu indikator. Ini warna biru kalau dia normal dan warna merah kalau baterainya habis. Di sini ada tulisannya Boya ya. Di sini ada logonya Boya. Dan juga ada tulisannya BY BM6060 di sebelah bawahnya si switchnya ini. Dan jujur build quality-nya ini kelihatannya dia mahal, kelihatannya dia premium, nggak terkesan kayak barang budget gitu. Ini bener-bener terkesannya ini mahal ya. Dia ini metal teman-teman. Ini metal ya, ini bukan plastik, ini metal. Dan ya, sekarang kita bisa buka ya di sini. Ini kita buka ya. Ini kan bisa dibuka. Oke, kita buka. Di sini teman-teman bisa masukin baterai A2 1,5 volt sebagai pengganti phantom power ya. Kalau misalnya teman-teman pakai mikrofon ini dengan device XLR ya, tidak mendukung phantom power. Misal teman-teman colokin langsung ke kamera, atau mungkin external recorder teman-teman itu belum mendukung input XLR dengan phantom power ya. Example kayak Zoom H1N itu dia masih pakai jack 3,5 mili, yang aku yakin itu nggak bakal bisa ya pakai phantom power. Jadi teman-teman bisa ganti pakai baterai ini. Kemudian kita akan coba buka ya, ini dead cap-nya ini, busanya kita buka dulu. Wow, ini dia busanya teman-teman. Dan ini jujur kesannya yang aku rasakan di mikrofon ini adalah premium, mahal, dan bukan barang murah ya. Di sini teman-teman bisa lihat ini desainnya nih rapih banget, bener-bener super rapih banget, kelihatan seperti Rode. Justru aku kagetnya ini benar-benar mirip kayak desainnya Rode, cuman meskipun ya pasti tetap masih di bawahnya Rode. Di atasnya di sini ada grill ya, grill buat mikrofon utamanya, inputnya. Di sini juga ada grill juga. Dan di sini pasti buat ini ya, ngambil suara dari samping sebelah sini. Ini aku jamin ya. Kemudian di belakangnya di sini ada input XLR 3 pin ya. Ini XLR 3 pin. Oke. Dan oh ya, sekarang kita akan pasang lagi dan kita akan bongkar lagi ya apa yang kita dapetin dari pembelian si Boya ini. Oke, ini tasnya kita taruh di bawah. Oke, kita dapat sebuah shock mount, yang shock mountnya pun ini universal ya teman-teman ya. Jadi ini shock mountnya nggak cuma bisa dipakai ke ini doang, tapi teman-teman bisa aplikasikan ke mikrofon lain yang modelnya tuh sama kayak gini ya. Misal kayak Rode VideoMic NTG juga bisa dipakai ke sini. Kemudian bisa pakai Rode VideoMic Go 2 juga bisa. Kemudian Rode NTG 2 sampai NTG 5 itu pasti aku jamin pasti bisa dipakai ke sini karena ini universal teman-teman ya. Dan untuk bahannya dia pakainya plastik teman-teman, dia plastik, cuman ini plastiknya plastik bagus, tebel. Ini plastiknya nggak kayak plastik murah ya, ini tebel. Kemudian di sini ada karet, ini pasti karet ya. Kemudian di bagian sini di bawahnya ini ada cold shoe ya. Dan cold shoe-nya ini kalau teman-teman buka, aduh keras banget sih. Bentar. Nah, kalau teman-teman buka si cold shoe-nya ini, di sini tuh ada ulir untuk baut 3,5 mili ya. 3/8 mili, 3/8 inci ya. Di sini baut 3/8 inci. Dan jadi kalau misalnya teman-teman mau pakai bumpul di mikrofon ini, jadi teman-teman nggak usah beli adapter ya, adapter 3/8 tuh 1/4 inci, tapi teman-teman langsung bisa pasang di sini gitu. Dan di bagian cold shoe-nya di sini ada ulir ya, ada ulirnya, dan ini sama-sama dari besi juga. Dan di sini ada cold shoe-nya beserta dengan ada juga colokan di sini, colokan lagi. Di sini ada ulir ya. Dan ini ulir yang 1/4 inci. Jadi kalau misalnya teman-teman pasang di tripod, dia coloknya ke sini. Tapi kalau misalnya ke bumpul harus pakai yang standar 3/8 ya. Kemudian di sini ada silica gel, do not eat. Kemudian di sini kita dapat, wow, ini ada user manual teman-teman. Oke. Di sini ada user manual BY BM6060 Super Cardioid Condenser Microphone ya. Jadi ya ini wajib dibaca teman-teman ya. Dan di sini pun ada 2 bahasa pasti ya. Bahasa Inggris sama cincong yang lebih ngepet ya. Ada 2 bahasa.
Dan ya, oke, kita skip aja. Kemudian di sini ada kartu garansinya, teman-teman. Oke, ini kartu garansi dari Boya Indonesia ya, atau dari PT dari PT Visi Moda Andalan ya, atau distributornya distributornya Boya Indonesia. Dan BTW PT Visi Moda Andalan ini juga yang megang brand Takara ya. Kalau misalnya teman-teman pakai tripod dari Takara tuh pasti ada stiker ini atau ada segel ini di barangnya. Termasuk kemarin waktu aku beli baterai NPF dari mereka pun ada stikernya ini juga ya, PT Visi Moda Andalan. Jadi itu emang distributornya emang mereka. Kemudian kita buka lagi di sini, kita dapat sebuah, wow, ini Rode nggak mungkin dapat ini, sebuah dead cat ya. Dan ini poin plus juga. Dengan harga yang lebih murah, teman-teman bisa dapat paket lengkap ya, mikrofon, shock mount beserta dengan dead cat-nya juga. Kalau misalnya teman-teman beli Rode NTG 3 atau NTG 4, teman-teman aku jamin nggak bakal dapat ini. Teman-teman dapat busa ini pun udah alhamdulillah banget ya. Dan untuk harga dari si dead cat-nya untuk Rode itu sendiri juga harganya mahal, teman-teman. Untuk si Rode ini yang aku pakai sekarang, Rode VideoMic Rycot aja itu harga untuk dead cat-nya itu sekitar 530.000 untuk di Rode official, dan ya itu sangat mahal sekali ya. Kita bongkar lagi. Di sini ada apa nih? Nggak tahu. Kemudian di sini ada Shenzhen Jazz Photo Industrial. Oh, ini kayaknya sih ini ya, apa? Kartu garansi resmi dari Boya yang dari China ya, bukan dari Indonesia. Ini garansinya bahasanya full Inggris. Yang anehnya kita dapat 2 ya, teman-teman. Tuh, kita dapat 2. Kemudian di sini ada satu lagi, yaitu sebuah stiker bertuliskan Boya. Oke. Ini mau teman-teman tempel di jidat ya, ini bisa nih. Oke, taruh di sini. Oke. Jadi inilah yang teman-teman dapetin dari pembelian Boya BY 6060 ini ya. Ini kalau teman-teman gabut bisa dimakan aja nih. Gak ada yang bercanda. Oke. Sekarang kita akan coba mikrofon ini ya. Kita akan tes menggunakan kabel XLR. Sip. Oke teman-teman, sekarang kita akan cobain ya mikrofon Boya BM6060 ini. Kita akan coba tes soundnya ya. Pertama kita harus isi dulu baterai double A ya, karena aku juga audio interface yang aku punya di studio itu nggak ada yang mendukung phantom power 48 volt ya, jadi kita harus pakai baterai AA. Itu mau nggak mau aku barusan beli ya, ini Panasonic alkalin. Kita pasangin kayak gini, kita bisa screw lagi di dalam. Oke, sini, dan kita nyalain. Ini kita swipe ke atas sekali ya. Nah, dia menyala, teman-teman. Indikator biru ini kita pakai yang tengah. Kalau yang tengah ini dia on, tapi on suaranya flat ya, jadi dia nggak ada filter apa-apa. Kalau kita switch lagi ke atas, high pass filternya dia nyala ya, teman-teman. Jadi buat mengurangi kebisingan audio apa dengan frekuensi tinggi itu dia bisa nih pakai ini. Dan kalau misalnya dia baterainya habis, dia warnanya jadi merah. Nah, kurang lebih kayak gitu ya. Kalau Rode malah kebalikannya, kalau di switch baru pertama kali dia malah jadi warna merah gitu. Kalau udah di normal dia baru jadi warna hijau. Oke. Kita akan tes dulu, ntar aku ambil kabel XLR-nya. Oke, ini dia kabel XLR-nya. Kebetulan kabel XLR yang aku punya ini adalah kabel XLR tuh TRS ya, 3,5 mili TRS. Jadi ini XLR-nya female ya, XLR female. Kemudian ini 3,5 mili. Yang pertama kita lakukan adalah kita buka dulu. Kita buka dulu si ininya. Kemudian kabel XLR-nya bisa kita colokin ke bagian input XLR dari si Boya ini. Sampai dia bunyi klak. Ntar ulangin. Nah, udah bunyi klak, dia sudah ngunci. Dan sekarang kita bisa konekin ya si 3,5 milinya ini. Karena aku ini pakai wireless mic ya, jadi ini si rodenya ini kan dia nyolok ke wireless transmitter. Kita copot dulu, kita matiin dulu si rodenya.
Jatuh. Oke, ini wireless transmitternya ini Soundtek ya, yang aku dulu pernah bikin video. Kita colokin ke sini, ya. Kita akan coba tes ya suaranya ya. Oke, tes 123, beginilah suara dari Boya BM6060. Kita pakai nggak pakai filter apa-apa ya, jadi ini suaranya flat. Aku nggak pakai kompresor, aku juga nggak di EQ, nggak di enhance juga. Jadi ini memang benar-benar audio mentah dari si Boya BM6060 ini ya. Dan ini suaranya yang flat. Kita akan coba pakai high pass filternya. 1, 2, 3. Ya. High pass filternya on, dan seperti inilah suaranya ya dari Boya BM6060 ini. Ini ada noise, ada suara motor. Dengan high pass filternya dia menyala ya. Dan ini aku tuh ada suara motor lagi, dan beginilah kualitas suaranya ya. Ini kita pakai kabel XLR ya, nyolok ke sini ya. Nyolok ke sini. Dan mikrofon Rode yang aku pakai di sini pun dia mati, teman-teman. Tuh, dia mati. Kabel jacknya pun dia nggak nyolok nih. Jadi ini emang benar-benar audio original dari Boya ini pakai high pass filter. Kita akan coba matiin lagi high pass filternya. Ya. Beginilah kualitas audionya kalau nggak pakai high pass filter. Sip. Oke, balik ke laptop ya. Kita sekarang udah pakai mic Rode-nya lagi, dan sekarang kita akan cobain ya. Kita akan pakai mikrofon ini jadi mikrofon bumpul ya. Karena kebetulan aku juga ada bumpul di rumah, yaitu adalah Rode Micro Bumpul. Dan kita akan coba tes juga ya, gimana hasilnya suara dari Boya BM6060 ini kalau kita pakai mode bumpul. Kebetulan aku juga ada nih. Ini Rode Micro Bumpul dari PT MPP ya. Kita akan tes mikrofonnya pakai mode bumpul. Oke, kita taruh di bawah. Kita bisa screw dulu si ininya. Kita bisa panjangin dulu. Oke teman-teman, jadi seperti inilah suara dari Boya BM6060 pakai mode bumpul ya. Jadi ini kalau teman-teman bisa lihat ya, ini mikrofonnya di atas kita ini. Ini si Boyanya di atas kita. Dan mikrofon ini rodenya kita matiin. Ini mati, dan jacknya pun dia nggak nyolok. Jadi seperti inilah suara dari si Boyanya. Ini kita ngadepinnya ke dada ya, jadi harusnya ini seperti inilah setup sebuah mikrofon untuk mendapatkan kualitas audio terbaik dari mikrofonnya. Dan sekarang kita pakai flat, kita akan coba pakai high pass filter ya. Ya, ini kita pakai high pass filter, harusnya dia suaranya tuh lebih teredam ya, lebih bagus daripada tadi yang pakai mode flat. Seperti suara-suara frekuensi rendah itu harusnya dia nggak ketangkep ya. Logikanya seperti itu. Dan ya, seperti inilah tes 1, 2, 3, 1, 2, 3. Beginilah suara dari Boya BM6060. Kita matiin lagi. Ya. Ini dia mode flat ya. Matiin. Oh ya, kita akan coba mikrofon ini buat ngerekam ambient sound dari ruangan ini ya. Aku kan nggak bakal bersuara dulu. Kita akan tes mikrofon ini kalau misalnya kita diamkan apakah dia ada noise ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, kalau misalnya teman-teman ngomong ada noise, bisa langsung komen aja di bawah ya. Oke teman-teman, jadi seperti itulah kualitas audio dari Boya BM6060 yang barusan tadi kita coba ya, untuk kita ngomong langsung depan mikrofonnya, dan juga kita coba di mode bumpul ya. Tadi bumpulnya taruh di situ, dan bisa teman-teman simpulkan sendiri ya kualitas audio dari mikrofon harga 1,2 juta lebih dikit. Dan kita sekaligus nanti bisa teman-teman bandingkan sendiri si Boya tadi sama si mikrofon ini ya, video mic record. Karena aku juga kalau ngerekam pakai ini aku juga jarang banget diatur-atur audionya, paling-paling di noise cancelling doang. Dan ya udah gitu aja sih, nggak kita atur-atur dikit. Jadi bisa teman-teman bandingkan lah ya kualitas audionya seperti apa. Oke, makasih teman-teman udah nonton video dari saya, dan semoga aja video ini bisa bantu teman-teman kalau misalnya kalian mau nyari mic kondenser murah buat jadi equipment bumpul, atau mungkin jadi sarana buat liputan gitu. Oke, terima kasih atas video dari saya, semoga membantu dan tetap bernafas. Thank you.